Anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah, sedikit ingin saya sampaikan tentang bahwa musuh-musuh Islam itu tahu letak kekuatan Islam itu ada di pemuda. Mereka tahu itu. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka ingin sekali pemuda Islam rusak. Berbagai cara mereka tempuh. Tujuan akhirnya bagaimana pemuda Muslim rusak. Kita ini rusak. Maka saya ingin kalian semuanya menyadari itu. Maka silahkan bisa mencatat, tulis musuh-musuh Islam sedang mentarget kita. Tulis musuh-musuh Islam sedang mentarget kita. Poin berikutnya, mereka ingin kita para pemuda rusak. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengapa demikian? Kalau kita rusak, kita gampang dihancurkan. Kalau kita rusak, agama kita ini juga gampang dihancurkan oleh mereka. Maka jalan yang pertama tadi saya sudah sebutkan, kita harus sadari. Kalian pemuda enggak? Kalian pemuda? Kalian yang nanti akan menjaga agama ini. Lihat dulu nah. Rasulullah SAW ketika berdakwah awal itu mendakwai orang tua atau mendakwai anak muda? Anak muda. Karena orang tua itu sulit berubah. Tabiat orang tua sulit berubah kalau sudah punya prinsip. Sulit berubah. Yang gampang berubah itu anak muda. Nah, kalau berubahnya itu berubah menuju lebih baik, nah itu yang akan menjadi kekuatan hebat. Itu yang terjadi di zaman sahabat Rasulullah. Yang pertama menerima dakwahnya Rasulullah SAW anak-anak muda. Sekali lagi, musuh tahu rahasia ini. Musuh tahu. Makanya mereka kerja siang malam untuk merusak kita. Apa yang ingin mereka rusak? Tulis. Yang ingin mereka rusak, A, akidah kita. Jadi anak-anakku sekalian, yang ingin dirusak oleh musuh-musuh Islam yang pertama kali adalah akidah kita. Akidah itu apa Tana? Akidah itu apa? Keyakinan. Tulis dalam kurung. Akidah itu apa? Keyakinan. Keyakinan kita ini akan dirusak. Contohnya, mungkin hari ini kita sedang yakin betul, namanya keyakinan, ya, punya akidah, bahwa agama yang terbaik apa? Apa dalilnya? Innad dina indallahi. Tapi perlu kalian tahu nah, ini sudah mulai digoyah. Muncul sebuah syubhat, semua agama sama. Halus, tapi sebenarnya ajakan untuk meyakini bahwa semua agama sama
Ini untuk menghancurkan akidah kita yang awal tadi loh. Akidah apa tadi? Bahwa Islam agama yang paling benar di sisi Allah, yang Allah ridhoi. Ini kan akidah nih, kita yakini hari ini. Tapi jangan salah nak, bahwa di luar sana orang mulai ragu bahwa Islam adalah agama terbaik. Ini sudah mulai ragu karena muncul ajakan bahwa semua agama sama. Coba misalnya saya lemparkan begini, kenapa sih di dunia ada perang? Nggak enak kan perang? Hancur sana, hancur sini. Kenapa sih kita nggak berdamai saja? Kenapa sih kita nggak duduk bareng-bareng saja lah? Saya yang Muslim, dia yang Nasrani, dia yang Yahudi, dia yang Konghucu, dia yang Kejawen, dia ya duduk bareng saja sudahlah, ngopi bareng santai. Nggak usah perang. Kelihatannya enak, kelihatannya. Tapi ini menghancurkan akidah. Allah itu menciptakan iblis sebelum manusia, ya kan? Iblis dulu apa manusia? Iblis dulu, baru menciptakan manusia Adam. Tapi Adam dicipta untuk bermusuhan sama iblis. Apa iya Nabi Adam kemudian dan iblis, yuk kita damai. Kita duduk bareng, gak usah bermusuhan. Kamu pengen apa? Begitu kan? Begitu atau tidak? Tidak. Allah menciptakan manusia untuk bermusuhan dengan iblis, dengan setan. Dan setan juga sudah mengumumkan untuk memusuhi manusia, akan menggoda manusia terus sampai semuanya kufur. Dan mereka tidak akan berhenti. Nah, setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu ada yang bentuknya jin, ada yang bentuknya manusia. Yang bentuknya manusia siapa? Setan yang bentuknya manusia, orang-orang kafir itu. Paham kan? Jadi tidak bisa kita berdamai dengan orang kafir dalam arti sudah nggak usah perang. Mereka akan tetap memerangi kita. Kan lucu nih, ada orang-orang Islam yang bilang yuk damai saja yuk dengan orang kafir. Tapi orang kafir ini akan terus cari cara bagaimana menghancurkan kita. Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan. Kalian sudah hafal semuanya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Coba. Apa artinya wala yazalun? Mereka terus masih la yazal. Kelas 3 sudah belajar. Ini salah satu akhwat kana. Mazala la yazal. Mereka masih akan terus memerangi kalian, yuqatilunakum, sampai kapan? Hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka menjadikanmu murtad dari agamamu. Instata'u, jika mereka mampu. Allah yang mengatakan bahwa orang-orang kafir ini akan terus memerangi. Paham? Ini upaya orang kafir untuk menghancurkan kita. Hancurkan anak muda mulai dari yang tadi. Ayo damai.
Semua agama sama, toh semua agama mengajak kepada kebaikan kan. Kelihatannya benar, tapi ini jebakan. Tidak. Mungkin kebenaran yang mereka ajak di kitab-kitab mereka sebagian kecil saja, sebagian besarnya sudah diubah. Tapi lagi-lagi anak-anak muda seusia kalian ini dicekoi hal-hal yang seperti itu tiap hari, sehingga muncul nggak ada namanya pembelaan kepada agama, itu sudah hilang. Ini iya ya, sudahlah ya. Kita pengen misalnya orang muslim datang ke gereja nggak apa-apa, orang gereja masuk masjid juga nggak apa-apa. Hancur aturan beragamanya. Maka kalian belajar al-usul ats-tsalatsah di sini untuk mengenal Allah itu seperti apa, mengenal Nabi Muhammad SAW seperti apa, mengenal syariat Islam itu seperti apa. Kalian belajar di sini. Untuk apa ini jadi pegangan hidup. Al-Quran kalian hafalkan untuk menjadi pegangan hidup. Pegang erat, jangan lepas. Kalian bingung menghadapi syubhat-syubhat tadi, datang ke ustaz tanya. Jangan dipikir sendiri, nanti tersesat. Berikutnya anak-anakku sekalian, B, akhlaknya yang ingin dirusak oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua adalah akhlak, dalam kurung budi pekerti. Anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah, budi pekerti itu apa? Akhlakul karimah itu apa? Akhlak mulia. Akhlak mulia adalah akhlak yang diajarkan oleh Islam. Itu sudah cukup. Itulah akhlak mulia. Akhlak mulia itu komitmen dengan ajaran Islam. Itu akhlak mulia. Tapi lagi-lagi ini mau dirusak. Mau dirusak. Dan akhlak ini cakupannya luas loh ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Lihat ini nih. Dimunculkan ada namanya LGBT. Tahu LGBT? L-nya apa? Lesbian. Lesbian itu apa? Perempuan suka sama perempuan. Sampai ada muncul pernikahan perempuan dengan perempuan. Mau dibuat aturannya, kipiye. Bisa hamil? Enggak mungkin lah. Perempuan sama perempuan bisa hamil. G apa G? G. Lawannya. Ini laki-laki ketemu laki-laki. Homoseksual. Laki-laki suka sama laki-laki. B apa B? Biseksual. Biseksual itu doyan dua-duanya. Ya Allah, doyan. Ini si laki-laki ini doyan perempuan, doyan laki-laki juga. Subhanallah. Ada tuh Ustaz kayak gitu. Oh no. T apa T? Transgender. Jadi sampai ganti kelamin. Aku gak cocok jadi laki-laki, saya mau jadi perempuan. Ganti kelaminnya. Sekarang muncul bagaimana laki-laki bisa hamil. Gimana caranya? Mungkin melihat bapak-bapak itu ada yang gendut, perutnya bisa besar. Berarti bisa hamil. Tinggal diganti saja dalamnya, diganti jadi kandungan. Muncul ini digalakkan. Apa simbolnya LGBT? Pelangi. Berarti sekarang ini pelangi yang tadinya indah menjadi menjijikkan hari ini. Gambar pelangi itu kan dulu indah.
Kalian kalau gambar pemandangan itu ada pelanginya. Gunung dua, ada jalan di tengah, sini ada pelanginya, pinggirnya ada pohon-pohon, sampingnya ada tiang listrik. Tapi pelangi nggak seindah dulu. Pelangi hari ini tidak seindah dulu. Pelangi hari ini menjijikkan, karena menjadi simbol tadi menjijikkan. Mereka sebarkan itu loh nak. Jangan salah. Banyak sekarang anak-anak muda, laki-laki seperti kalian tapi lunak tulangnya. Tahu istilahnya tulang lunak? Lebay. Laki-laki tapi lebay. Laki-laki tapi perhatiannya cuma bagaimana bulu matanya lentik. Iki laki-laki ngurusi bulu mata. Anak-anak sekali lagi, kita sedang ditarget. Maka saya tidak mau di pondok, dan saya harus sampaikan kepada kalian, pondok kadang juga menjadi sarang. Ini kan laki-laki semua kalian, menjadi tumbuhnya cinta-cinta yang terlarang. Cinta-cinta yang terlarang. Saya tidak mau itu ada di sini. Laki-laki senang dengan laki-laki. Mau yang sekelas, mau kakak kelas sama adik kelas, la abadan, harus ditutup. Ada bela diri itu biar kalian tuh betul-betul bisa menjadi laki-laki yang sejati, pejantan. Maka saya harap ini menjadi perhatian di kalian. Bersahabat, peduli, tapi jangan sampai berlebihan. Pertemanan di antara kalian, persahabatan di antara kalian. Bersahabat iya, saling berbagi iya, tapi jangan ada rasa yang salah. Rasa yang salah itu ada semacam asmara yang tumbuh. Contohnya gimana? Realnya gimana? Jadi misalnya, contoh, ada Hazik sama ada Hubeb. Ini Hubeb Pak Usman? Hubeb. Nah, teman akrab ini berdua, contoh. Nah nanti misalnya pas siapa Hazik itu jalan-jalan sama Abid, Hubeb cemburu. Contohnya, Hazik, ngapain kamu pergi sama Abid? Kamu kan temanku, kamu hanya milikku. Kayak gini nih yang salah. Saya sampaikan secara jelas. Hati-hati nak dengan rasa-rasa yang begini. Contoh lagi, ketika Hadik pergi pulang, Hubeb merasa sepi, meskipun masih banyak teman-teman yang ada di sini. Hadik, kapan kamu pulang? Terasa dunia ini sepi, meskipun banyak orang. Ini rasanya gak benar, ini salah. Harus hilangkan. Kalau ada di antara kalian itu memiliki rasa yang seperti, segera hilangkan. Jangan terlanjur nancep. Kalau kalian tahu ya, panah itu kan daru yang begini. Ketika nancep itu dicabut, sakit. Itu yang namanya cinta. Maka jangan siksa diri kalian dengan cinta-cinta yang tidak benar tadi. Faham nak? Di pondok ini tempat yang suci nak. Ini tempat yang suci.
Jangan dikotori dengan hal-hal yang seperti itu. Ayo, satu dengan yang lain tetap saya hasung untuk kalian saling mencintai, kalian saling berbagi, kalian, tapi tanpa ada satu rasa-rasa yang berbeda. Nggak usah, tunggu saja nanti kalau sudah menikah kalian bercinta dengan istri kalian masing-masing. Gitu, paham tuh. Sekarang di luar sana muncul anak-anak muda yang sudah mulai rusak sisi akhlaknya dalam urusan ini. Bahkan tidak jarang mereka pesta seks, gay, kumpul, subhanallah, lesbian, kumpul, pesta seks, rusak. Jangan sampai kita ikut-ikut rusak. Ini dalam urusan seksual, musuh-musuh Islam menyerang kita. Anakku sekalian yang belakang Allah. Kita di sini belajar Islam, kita di sini belajar mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, mengenal syariat, untuk kita hindari hal-hal yang seperti itu. Jauhkan diri kalian dari pergaulan yang sama, meskipun derajatnya lebih rendah daripada hubungan sesama jenis pacaran. Orang kalau sudah pacaran, pikirannya akan terus ke pacarnya. Kapan mau belajar? Menjadi tidak menarik belajar itu. Hati-hati sekali lagi. Saya nasihatkan kepada kalian semuanya untuk tidak memberanikan diri nembak perempuan. Nembak istilahnya kalau di luar sana. Jangan coba-coba. Sudahlah, simpan cintamu itu, simpan nanti untuk istrimu yang tercinta. Simpan, betul-betul simpan. Nanti kalian betul-betul berikan kepada istri yang itu merupakan pilihan kalian nantinya. Maka anak-anakku sekalian, hati-hati dengan urusan ini. Termasuk masalah akhlak anak-anakku sekalian, ucapan. Saya ingin bahwa kita yang belajar Islam di pondok pesantren betul-betul menjaga lisan kita agar yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik. Bukan kata-kata yang kotor. Hasil lagi, ini ingat ini. Lisan kita ini tiap hari baca Quran. Lisan kita ini tiap hari baca huruf-hurufnya Allah. Kalau kemudian kita kotori dengan umpatan-umpatan, mengumpat dulu, misuh-misuh, dengan kata-kata yang jorok, maaf, hewan-hewan di kebun binatang keluar semua. Bagaimana saat kita marah, saat kita jengkel, kita masih bisa menguasai diri agar yang keluar dari mulut kita yang baik-baik. Coba kalau jengkel kemudian mengatakan la ilaha illallah, Allahu akbar, bukan kalb. Meskipun pakai bahasa Arab tetap itu buruk. Ini kan pakai bahasa Arab, Ustaz. Terus kemudian semua yang pakai bahasa Arab kemudian menjadi bagus. Kalau kalb ya sama saja. Himar. Kalau di Arab sana kan bilangnya himar. Sama, kalau kalb sama kayaknya di mana-mana. Atau diselewengkan, sebenarnya pengen bilang asu gitu ya, tapi bilangnya asem. Sama itu sebenarnya mau bilang
asu. Tapi dibelokkan jadi asem. Asemnya dari asem. Tapi mau saya harap ini nggak beredar di sini. Anak-anakku sekalian jaga. Masa yang tiap hari ngapalin Quran kok kata-katanya kotor, apalagi nyebut misalnya kemaluan laki-laki. Astagfirullahaladzim. Apa beda nih sama orang yang nggak belajar? Anak-anakku sekalian jaga nih. Nah, akhlak ini dua poin yang saat ini mungkin saya tekankan tadi. Poin tentang LGBT tadi. Kemudian poin yang kedua tentang kata-kata yang kotor. Saya nggak mau ada laporan ke saya bahwa di antara kalian masih ada yang berkata-kata kotor. Saya nggak mau. Nah, saya nggak mau dengar. Ayo jaga lidah kita, lisan kita yang tiap hari dihiasi dengan ayat-ayat Allah, mosok kemudian mengucapkan kata-kata itu meskipun dalam kondisi sejengkel apapun. Misuh-misuh intinya ya. Jangan ya. Maka ada firman Allah, wailul likulli humazatin. Orang sering mengumpat itu dijanji oleh Allah wail. Wail itu celaka atau neraka yang namanya wail. Jangan umpat. Kita jadi anak-anak yang santun. Meskipun itu hari ini ya Allah di media sosial semuanya tuh orang bisa mengumpat semaunya sendiri. Tapi saya tidak ingin bahwa itu menjadi karakter kalian.